Saya mau lempar ke Kak Ferry. Kak Ferry bagaimana? Karena tadi Dirty Votes bilang ada potensi kecurangan, ada penggunaan aparat dan sebagainya. Itu yang kemudian ditayangkan dalam Dirty Votes. Tetapi tadi Kak Billy bilang ada memang masyarakat pemilih Pak Prabowo yang memilih karena memang cinta, karena percaya, karena mau Pak Prabowo jadi presiden. Ya. Dan kemudian terlukai. Bagaimana nih? Jadi melihatnya seperti apa, Kak? Pertama dibenahi dulu istilah Uncle Sap gitu ya. Tidak ada kecurangan yang hasan. Kecurangan itu bermasalah semua. Kami di dalam Dirty Vote tidak memasukkan satu peta yang kami kerjakan. Peta potensi kecurangan itu tidak terlalu fokus di sana. Yang kami bahas di Dirty Vote adalah kecurangan. Nah, kalau kita lihat misalnya skema gentong babi. Itu bagian kecurangan luar biasa. Dan itu kalau dilihat datanya masif sekali terjadi. Per 2024 itu saja luar biasa. Ingat BLT kemudian dipaksakan turun di bulan Februari, itu bagi kita kecurangan. Menggunakan dana publik untuk memancing kesukaan. Misalnya, kenapa pertanyaannya publik tidak disejahterakan Jokowi 10 tahun? Kenapa harus disuap menjelang pemilu? Dengan bantuan sosial dan bantuan-bantuan yang lain, bagi kita itu kecurangan, menggunakan anggaran negara untuk kepentingan, merusak preferensi orang dalam pemilihan. Nah, sebenarnya kecurangan itu sudah banyak. Sekarang tentu kita tidak berdebat ya, untuk mengatakan ini adalah kecintaan publik, angkanya begini. Kalau kecurangan itu dilakukan sebelum hari H, Mbak Nana, maka yang terlihat itu sesungguhnya seolah-olah benar, tapi di balik layar semua sudah digerogoti. Jadi yang saya ingin mau katakan sebenarnya adalah mari kita buktikan saja sebaik-baiknya, publik diberikan juga leluasan. Bisa ada hitungan matematika tidak sih bahwa kalaupun misalnya curangnya itu berapa persen, dan apakah nilai curang itu memang akan mempengaruhi hasil? Bisa sesederhana itu tidak? Pertama di MK diwajibkan harus mempengaruhi hasil. Jadi misalnya jarak selisih suara harus dijelaskan berapa banyak yang dicurangi sehingga mengubah hasil. Ada kasus Roh Ming-yu ya di Korea Selatan bahwa dia terbukti melakukan kecurangan dengan main politik uang, tetapi karena selisih suaranya tidak berjarak dengan jumlah yang patut mempengaruhi hasil, maka dia dibiarkan tetap menang. Jadi yang perlu dibuktikan adalah apakah kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif itu betul-betul mempengaruhi hasil. Kami menganalisanya sederhana. Nanti akan dilihat apakah di dalam peta kecurangan itu mempengaruhi satu, jumlah total suara yang lebih 50% suara. Kedua, jumlah selisih wilayah, sebaran wilayah. Ya, karena kalau dua syarat itu kan. Yang dinyatakan misalnya kami menang lebih dari 50% di 25 provinsi. Maka begitu ditemukan terjadi kecurangan yang masif di 6 provinsi, itu sudah merusak kemenangan satu putaran. Jadi memang lagi-lagi kalaupun bicara kecurangan itu ada syarat-syarat, apakah kemudian memang pertama harus bisa dibuktikan, dan kedua apakah hasil pembuktian itu akan berpengaruh terhadap hasil. Ya, mungkin itulah yang maksud Uncle Sap soal hasanah itu ya. Dia terbukti curang tapi diabaikan. Nah, di sana hasanahnya mungkin ya. Dan yang terakhir, apakah tapi itu teori baru MK-nya bisa menjalankan proses? Yang terakhir, dan apakah MK-nya bisa menjalankan proses dengan baik dan benar? Sejauh ini tingkat kepercayaan publik kepada MK pasca 0%. Itu jauh sekali. Nah, dan kondisinya sekarang MK dalam keadaan bahaya ya. Kecurangan itu sendiri belum bisa dipercaya hari ini. Komposisi itu pertanyaannya. Itu kan sekarang 8 yang boleh on the bench yang bisa menyidangkan perkara perselisihan. Dan itu kalau kita tarik keputusan terakhir, itu kan ada 4 yang berbeda pendapat. Jadi bayangkan akan ada selisih suara 4-4, yang tentu saja itu bukan putusan ya, itu beratnya nanti. Dan saat bersidang nanti, Bang, sorry mau nanya, saat bersidang nanti apakah pamannya Cawapres Gibran ini akan ikut bersidang? Kalau tidak ada perubahan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak boleh sama sekali dia ikut bersidang. Berarti 8 orang ya? Ya, tetap 8 orang. Tapi kalau aturannya dirubah masih bisa juga kan?
Kalau putusan tunnya sekarang lagi berlangsung kan? Sedang ada persidangan di Tun. Kalau terjadi perubahan tentu akan berubah dan dia akan bisa masuk sebagai hakim yang mengikuti proses persidangan. Dan kita semua tahu itu tentu saja tidak fair karena semua sudah melihat ada relasi kekeluargaan tingkat tinggi dan rekam jejaknya jelas. Oke. Tetapi yang jelas institusi negara yang akan memberi kata putus final terakhir atas sengketa pemilu tetap Mahkamah Konstitusi. Tetap Mahkamah Konstitusi. MK. Dan selama ini saya meliput pemilu sudah sejak pemilu pertama begitu. Pemilu langsung pertama, bukan pemilu pertama ya. Lama banget. Dari 2004. Dan yang membedakan demokrasi di Indonesia dan negara-negara lain yang setelah pemilu chaos, hasil akhirnya diterima oleh semua. Karena kan harus ada kata putus nih. Dan bahwa sekarang legitimasi MK ternodai karena faktanya ya Bill, ini faktanya adalah ketuanya terbukti melanggar kode etik. Sedikit banyak itu mempengaruhi. Nah, apakah seberapa besar kemudian pengaruh legitimasi MK yang ternodai ini akan membuat orang mau menerima hasil keputusan apapun itu MK? Karena ingat dulu juga kenceng Kak Miftah dulu ini kayak gol Maradona ini Om. Kayak gol Maradona. Golnya pakai tangan. Boleh diterima sebagai gol. merespon pernyataan Mbak Nana terakhir itu. Silakan udah. Dengan contoh. Di Amerika pernah kasus besar yang namanya Bush Al Gore. Contohnya Amerika karena kita menghormati Uncle Sam. Di sana sama sekali tidak ada kata putus soal kecurangan. Khususnya wilayah California yang kontroversial di kasus itu ya. Karena ada kecurangan terkait kertas suara, surat suara. Ya. Kenapa kemudian dihentikan? Karena wibawa Mahkamah Agung tinggi sekali. Siapa yang menghentikannya? Bukan Mahkamah Agung, bukan melalui proses persidangan. Tapi juru bicara Mahkamah Agung yang menyampaikan, sudah hentikan. Menurut Hakim Agung semua hentikan. Kita harus selesai. Tapi itu tingkat kepercayaan publik tinggi sekali terhadap Mahkamah Agung. Bayangkan dengan tingkat kepercayaan rendah sekali pada Mahkamah Agung, bahwa hakim terlibat permainan pengaturan skor sepak bola, lalu diminta mengadili lagi sebuah permainan, pasti saja penonton akan meragukan itu. Dan hal yang sama akan terjadi di Mahkamah Konstitusi kalau MK menyidangkan sementara tingkat kepercayaan rendah, di mana orang-orang Jokowi juga sudah bisa dideteksi, dan itu menurut saya faktor riskan. Tapi saya ingat Mbak Nana bahwa kita termasuk yang memanggil publik untuk berhenti ribut. Karena tidak boleh terjadi korban publik dua kali. Betul. Satu, suaranya dicurangi, lalu mereka berdarah-darah. Rugi, padahal ini rekayasa dan keributan elit politik. Jadi mari kita buktikan secara baik-baik di MK siapa yang melakukan kecurangan, apa yang mereka kerjakan. Mari kita putuskan ketika itu, kita sebagai anak bangsa selesai dengan ini atau kita selesaikan dengan cara baik-baik. Tapi kan kita cuma punya doa, tidak punya paman di MK, gimana Bu? Ada komentar Bill? Cukup menarik kan, karena melihat bahwa ini kasus per kasus yang harus dibedah satu-satu untuk mengatakan curang nggak curang. Kebetulan beliau tadi memulai dengan bansos atau BLT. Yang katanya suap, mau bantah nggak? Iya, yang seolah-olah timeline Februari itu by design mendadak suddenly dilakukan. Februari yuk, ayo Februari turun yuk. Kebetulan deket-deket sama pemilu kita turun bareng. Itu kenyataannya fakta. Jadi gini, fakta versus narasi yang dimunculkan, yang menimbulkan, yang membuat kita mendefinisikan sebuah kecurangan itu adalah kecurangan by narasi, kecurangan by perspektif, atau kecurangan by fakta. Di mana fakta-fakta yang fakta A dan fakta B digabung menjadi satu, diceritakan dengan narasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah fakta A dan fakta B itu berhubungan, padahal sebenarnya itu dua fakta yang tidak berhubungan. Nah, saya bedah kasus bansos, bansos BLT yang tuduhannya adalah bahwa Februari by design turun mendadak, jumlahnya banyak untuk kemudian pemenangan paslon tertentu. Kenyataannya adalah bahwa rapat untuk mendesain bansos di tahun
2024 itu dilakukan terakhir di November 2023 yang memimpin rapat tersebut itu yang kami jelaskan di film bahwa dari November yang menentukan sudah yang memimpin rapat tersebut adalah Mensos. Tahapan pemilu itu anggaran juga tidak serta-merta absolutely ada di keputusan eksekutif yakni Pak Presiden. Penganggaran jangan lupa ada melibatkan juga fungsi legislatif di mana semua fraksi yang melibatkan partai yang adalah Partai 01 dan Partai 03 juga menyepakati jumlah anggaran, menyepakati how to dan menyepakati timeline. Jadi kalau misalnya tuduhan kecurangan ini adalah kecurangan kepada Pak Jokowi sebagai satu individual yang memainkan semua ini juga tidak fair karena semuanya bersama-sama melakukan saya perlu bantah Billy ya. Ya. November itu sudah tahapan pemilu. Bahkan bagian dari kampanye. Yang memimpin tunggu dulu saya jelaskan. Dan data kami memperlihatkan seluruh bantuan sosial itu begitu dekat siklusnya menuju 14 Februari. Billy salah soal ini disepakati dengan parlemen. Untuk satuan 3 malah kemudian sangat menentukan di pemerintah. Jadi menurut saya inilah rekayasa bantuan. Benar ini keuntungan petahana, tapi harus diingat Pak Jokowi bukanlah orang yang berkompetisi. Fairnya dalam konsep petahana, dia terlibat karena memang dia membuktikan apa yang dia kerjakan. Hari ini keterlibatan Pak Jokowi untuk kepentingan anaknya, dia membuktikan kerjanya untuk keuntungan anaknya. Nah, yang memimpin rapat bansos itu adalah Ibu Risma Mensos yang berasal dari kubu 03. Jadi kalau ada preferensi politik di situ, maka yang diuntungkan harusnya adalah kubu di mana menteri itu berasal. Dan juga penganggaran APBN itu timelinenya bukan November. Timelinenya udah dilakukan pada sebelum kalau itu menurut saya mudah dibantah. Para menteri termasuk Bu Risma, pasal 17 Undang-Undang Dasar, pasal 17 Undang-Undang Kementerian Negara mengatakan bahwa mereka hanya pembantu presiden. Sebagai pembantu selalu bicara keuntungan presiden. Nah itu kan asumsi yang menyesatkan. Udah selesai lah, gini aja lah. Asumsi yang undang-undang. Ya gini asumsinya seolah-olah Ibu Risma dituduh oleh beliau mempreferensikan kemenangan pasal 2 karena dia adalah pembantu presiden dan dia harus mendukung apa yang didukung oleh presiden. Oh iya. Menuduh presiden mendukung 02 aja udah salah nih bertiga. Menuduh menteri mempreferensikan presiden. Hai Mas Ganjar. Kita dengar dulu Mas Ganjar ngomong apa.